Indonesia ini memang sudah sejak lama menjadi barometer ya kepopuleran musik, baik itu grup maupun juga solo ya dari berbagai macam musisi mancanegara. Ini sudah cukup lama. Apa yang bisa jadikan petunjuknya itu konser-konser itu yang cukup banyak diadakan di tanah air. Nah, kita ingat sebelum Coldplay ini ada konser K-pop ya, Blackpink itu yang juga sangat fenomenal. Jadi penjualan tiketnya luar biasa. Tadi yang disilakan sekarang itu ada war tiket itu yang juga sangat besar. Bahkan katanya juga sampai harganya berapa? 11 ya, juta. Itu sampai tinggi sekali karena sampai kemudian itu jadi ajang para calo ya sekarang itu ya. Kalau calo itu mungkin bisa sampai ya, dia bisa puluhan juta. Beli dia jual lagi 60 kemudian. juta, 100 juta. Betul. Bahkan ada juga yang sampai mereka itu beli tiket konser grup musik itu di luar negeri, nanti mereka jual kemudian seperti itu. Ini memang sangat luar biasa. Jadi Indonesia ini memang sudah sejak lama ya salah satu barometer perkembangan musik dunia karena banyak konser-konser grup-grup yang besar ya, baik itu dari Amerika, Eropa ataupun juga dari sekarang kan dari Asia ya, Korea Selatan terutama itu masuk ke Indonesia. Nah, untuk Coldplay sendiri memang ini sebagai sebuah grup yang mengusung aliran neo Britpop ya karena datang dari Inggris dan memang salah satu juga unsur musik yang berkembang di dunia itu adalah Britpop ini yang sekarang diusung oleh Coldplay. Katanya band cukup lama ya, tahun 90 berapa ini? Betul. 99-an ya? Iya betul. Jadi boleh dibilang lama itu memang dibandingkan dengan grup-grup yang lain ya, dan cukup sukses begitupun walaupun memang tidak masih lebih lama lagi grup-grup pendahulunya cukup banyak seperti itu. Nah, memang lagu-lagunya banyak yang kemudian sukses termasuk dijadikan sebagai lagu pengiring di beberapa film-film ya di Hollywood seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana antusiasme orang Indonesia untuk nonton itu memang ada dua. Pertama memang mereka yang sebagai fanbase ya, jadi pendukung fanatik dari grup musik Coldplay. Tapi yang kedua juga ada memang warga atau masyarakat yang memang senang dengan pentas-pentas musik, konser musik seperti itu. Jadi bukan karena mereka itu fanbase atau penggemar asli dari grup Coldplay. Memang ada dua seperti itu. Dan saya pikir yang grup jenis yang kedua itu yang sangat luas di Indonesia. Sehingga memang konser grup musik apapun kalau itu memang sudah mendunia itu pasti mereka akan datang, akan beli tiketnya, mereka akan bela-bela datang seperti itu. Tapi yang tentu yang paling luar biasa yang memang fanatiknya ya. Jadi fanbase-nya mereka tuh lebih luar biasa dari sisi kemudian antusiasmenya, kemudian juga tanda kutip ya pengorbanannya sampai jual perabotan rumah segala macam untuk kemudian beli tiket nonton konser grup musik yang mereka kagumi termasuk seperti Coldplay. Begitu Ustaz Farid ya. Ada yang mengatakan ya ini hal yang biasa saja lah, namanya juga penggemar musik ketemu dengan yang dia gemari. Ini hal yang biasa untuk hiburan. Bagaimana pandangan Ustadz Iwan terkait dengan pernyataan begitu? Ya memang ini tergantung dari sudut pandang ya. Kalau orang hanya melihat sisi musik ya, sisi lagu, musikalitas dari grup tersebut, ya mungkin menganggap itu nggak ada persoalan gitu kan. Tapi kan kita sebagai orang yang diberikan akal pikiran dan juga lihat juga dampak yang bisa dimunculkan di masyarakat, kita harus kemudian detail melihat ya. Pertama dari sisi performance ya, jadi penampilan dari grup musik itu. Kan nggak sedikit itu artis, musisi, grup musik yang mereka ketika performance baik itu di video klip ataupun juga di konser musik, di konser panggung-panggung konser mereka itu melakukan atraksi-atraksi atau juga kostum-kostum itu memang yang sengaja mereka pakai untuk menciptakan fenomena, menciptakan kehebohan yang itu seringkali di luar nalar ya. Misal dulu ya tahun 70-an itu ada grup musik yang mereka tuh sampai atraksinya itu berarti Ustadz Iwan generasi tua ini ya. Karena pengamat sosial saat tahun 70-an masih ditanya tentang musik, jadi saya buka lagi. Iya, file-file lama, file-file lamanya gitu kan. Muncul lagi begitu. Gimana kan? Ustadz Iwan, silakan. Ya sampai ada grup musik mungkin nyambung dengan file saya. Ya. Atraksi itu minum darah binatang di atas panggung gitu kan, juga makan
kelelawar seperti itu, atau juga mohon maaf ya, sampai juga telanjang di atas panggung konser. Kan harus lihat dari sisi itunya gitu ya. Apakah ini wajar atau tidak begitu? Yang kedua juga kemudian dari sisi kemudian adalah konten musik yang dibawa, lirik-lirik lagu yang diciptakan itu tidak sedikit memang yang pasti mengandung muatan-muatan moral atau peradaban tertentu. Itu nggak bisa kita pungkiri. Makanya di beberapa negara sejumlah grup musik itu mereka misalnya dengan terang-terangan mereka mengatakan anti Christ ya, jadi anti agama Kristen, anti Kristus seperti itu ya. Ada juga grup musik yang mereka menciptakan lagu-lagu yang mengajak pendengarnya untuk bunuh diri ya, seperti itu. Dan ada masih juga banyak pemuja setan. itu pemuja setan tuh kan yang saya bilang anti Christ itu, mereka rata-rata memang liriknya itu mereka mengajak pada pemujaan pada setan ya. Selain juga ada grup-grup musik yang mereka itu menciptakan lagu-lagu kritik sosial, kritik politik, itu juga cukup banyak seperti itu. Artinya ya hampir tidak ada lagu itu ataupun musik itu yang mereka bebas nilai. Pasti ada nilai yang diusung di sana, baik dari sisi lagunya, performance dari musisinya ketika di video klip ataupun ketika di atas panggung konser. Nah ini mesti jadi satu pikiran dari masyarakat ya. Cuman ya kalau orang ada yang mengatakan ya. gini Ustadz, ya itu kan masalah lirik, itu kan hanya untuk kesenangan aja. Aku udah kuat kok imannya, nggak akan pengaruh gitu loh. Iya. Yang penting musiknya enak didengar, nadanya enak didengar gitu. Iya. Ada yang mengatakan begitu. Betul. Pada faktanya banyak orang ketika mendengarkan lagu itu karena ada tendensi perasaan tertentu ya. Misalnya ketika orang putus cinta, dia akan cari lagu-lagu itu yang kemudian mellow satu gitu. Gelombang ya? Satu gelombang gitu kan, iya, seperti itu. Kemudian kalau yang putus asa tadi, lagu-lagu tertentu itu membuat mereka kemudian semakin larut. Bahkan ada beberapa grup musik itu di Amerika sempat digugat pengadilan karena mereka para pengacara ini menuduh para jaksa menuntut bahwa lagu-lagu yang mereka buat tuh mendorong pendengarnya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi ada juga musik yang mendorong revolusi. Musik apa itu ketika runtuhnya Soviet itu ada musik barat yang populer. Ya, itu grup Scorpion itu ya. Iya, itu Wind of Change ya. Wind of Change. Ya, itu kan mendorong revolusi ya. Ya, kalau itu kan justru lagunya diciptakan setelah runtuhnya Uni Soviet sebetulnya ya. Tapi jadi pendorong atau ya gimana? Menangkap fenomena lah gitu ya. Kalau lagu yang mendorong revolusi itu lagu The Beatles ya, Revolution ya. Kemudian juga ada lagunya dari grup Rolling Stone ya. Kalau saya dulu inget tuh lagu Imagine ya. Oh ya, itu kan luar biasa isinya. Betul. Seandainya dunia tanpa agama. Ya betul. No religion gitu kan, no possession gitu kan. Jadi nggak ada agama, nggak ada kepemilikan, karena katanya John Lennon pencipta lagu itu dia bikin lagu itu setelah dia membaca buku-buku Karl Marx. Poin pentingnya tidak ada musik yang bebas nilai. Ya hampir tidak ada gitu kan. Dan itu lepas sebesar kecil atau besar bisa berpengaruh begitu Ustaz ya. Itu pasti gitu kan, karena memang sudah banyak penelitian ke arah sana Ustaz Farid gitu.